Yang saya hormati Pak Camat Ciamis yang dalam hal ini diwakili yang terhormat Pak Sekretaris Kecamatan, sedang beliau bisa hadir pada kesempatan ini dengan kesibukan yang sangat padat. Yang saya hormati Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciamis beserta seluruh jajarannya dari penjuru agama Islam fungsional, saya lihat hadir. Yang sama-sama kita hormati Ketua Umum Majelis Ulama Kecamatan Ciamis, yang juga beliau adalah pimpinan Pondok Pesantren Al-Azhar yang menjadi sahibul bait pada kesempatan ini untuk memfasilitasi kita semuanya terkait dengan kegiatan pengukuhan pengurus PKM desa dan kelurahan se-Kecamatan Ciamis. Al-Mukarramun, para alim ulama, para sesepuh dan penyesepuh, para bapak ibu tamu undangan, dan mobil khusus yang sangat saya hormati dan membanggakan para pengurus PKM yang baru saja dikukuhkan, hadir secara utuh dan lengkap Ketua dan Sekretaris PKM Desa dan Kelurahan se-Kecamatan Ciamis, Bapak Ibu hadirin wal hadirat, juga anak-anakku sekalian yang mengikuti giat pembinaan calon peserta MTQ tingkat Kabupaten Ciamis yang ke-45 untuk menjadi duta Kecamatan Ciamis pada waktunya, yang akan berlaga pada bulan Desember 12 sampai dengan 14 nanti. Alhamdulillah atas kudroh dan irodah Dia yang Maha Kuasa dan selalu memberikan segala nikmat serta karunia kepada kita. Kita ditakdirkan untuk bisa melaksanakan giat yang penting ini. Giat pengukuhan pengurus PKM. Giat pengukuhan pengurus PKM ini dilakukan secara terstruktur, dimulai dari tingkat pusat hingga ke ranting, dan Kecamatan Ciamis termasuk di dalamnya adalah bagian tak terpisahkan dari implementasi kebijakan nasional untuk revitalisasi organisasi yang berkhidmat dan memiliki tugas pokok untuk memakmurkan masjid. PKM yang merupakan kepanjangan dari Badan Kesejahteraan Masjid adalah organisasi semi plat merah sesungguhnya yang diberi amanah dan tupoksi untuk melakukan revitalisasi fungsi dan peranan masjid secara lebih efektif dan efisien, bisa meningkatkan mutu pengkhidmatan masjid sebagai bagian dari alat untuk meningkatkan kehidupan keumatan. Bapak dan Ibu sekalian, kita ketahui bahwa pertama, kebijakan nasional itu memiliki kata kunci revitalisasi. Revitalisasi artinya membuat organisasi ini, Badan Kesejahteraan Masjid ini, yang tadinya loyo, ingin memiliki kekuatan dan kemampuan lebih kuat lagi untuk menunjukkan kehadirannya, dan kehadirannya memberi manfaat yang besar. Karena selama ini nampaknya organisasi masjid itu masih belum optimal untuk menumbuhkan dan mengembangkan umat terkait dengan kepentingan yang lebih besar, lebih luas, dikaitkan dengan tantangan hari ini
dan prospek ke depan yang tentu sangat banyak hal-hal yang perlu dikelola dan diurus dengan kepiawaian dan kompetensi serta semangat yang tinggi serta memadai. Nah, maka revitalisasi adalah satu pilihan untuk mendorong agar kehadiran pengurus masjid dan organisasi yang berkhidmat untuk keberdayaan masjid itu lebih bergairah lagi, hadir ke dalam dan kemudian menunjukkan peranan secara luas sesuai dengan fungsi-fungsi masjid yang menjadi tuntutan kehadiran organisasi ini. Bahwa masyarakat secara inisiatif telah menghadirkan organisasi yang sama dan dengan nomenklatur Dewan Masjid Indonesia itu benar adanya. Dan tugas pokok serta fungsinya sama. Yang membedakan adalah bahwa BKM itu hadir sebagai organisasi yang diusung oleh pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama. Sementara DMI hadir dan lahir dari rahim masyarakat masjid, masyarakat Islam yang ingin masjidnya itu dikelola juga dengan baik dan memberikan manfaat yang besar dalam rangka tumbuh kembang masyarakat dan bahkan bangsa. Jadi masjid tidak lagi berbicara masyarakat masjid yang kecil, tetapi sekarang dituntut untuk memberikan kontribusi terhadap tumbuh kembang bangsa ini ke depan. Karena disadari bahwa masjid menjadi basis dari pengembangan masyarakat Indonesia yang paling kuat. Penduduk Muslim Indonesia secara statistik itu ada di angka 86 lebih dari populasi, 86% lebih populasi masyarakat Indonesia. Jadi sebuah angka yang besar dan jumlah yang cukup besar juga. Manakala umat Islam melalui instrumen masjid ini bangkit dan mampu untuk memberikan kontribusi, maka percepatan masyarakat Indonesia untuk mencapai kemajuan dan kesejahteraan di level regional maupun internasional itu akan lebih bisa nyata dan lebih bisa cepat. Karena sekarang dunia sedang berubah untuk menumbuhkan dirinya dan mengembangkan bangsanya agar hadir sebagai kekuatan yang lebih nyata di dalam kompetisi global. Nah, dalam hal ini tentu masjid tidak saja berbicara tentang hal-hal yang bertautan dengan aspek akidah dan ibadah tentunya, tetapi juga ada aspek lain yang lebih hari ini menantang dan perlu diterjemahkan, yaitu tantangan aspek muamalah, aspek ekonomikal. Karena aspek muamalah dan aspek ekonomi ini akan memberi warna terhadap sejauh mana kemampuan masjid itu bisa mensejahterakan bukan saja pada aspek batin tetapi juga pada aspek lahir. Jadi sudah saatnya sekarang masjid memberi kontribusi di dalam pembangunan yang bersifat material dan ekonomi. Ini penting karena masjid secara historis, secara sejarah, tatkala baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam meletakkan fondasi kemasjidan sebagai basis dari pengembangan umat, itu tidak hanya pada penanaman keimanan dan peribadahan belaka dari masjid itu, tetapi bagaimana membangun masyarakat secara utuh, menyangkut aspek sosial dan aspek ekonomi serta budaya yang lebih luas, sehingga tamadun Islam bisa tumbuh dari masjid. Kemudian kemasyarakatan yang bersifat mujtamaiyah, ijtimaiyah itu juga bisa dipupuk dan hidup dari masjid. Kemudian juga aspek iktisadiyah dan maliyah juga bisa dipupuk dan dikembangkan dari masjid. Nah, berbicara tentang aspek yang terakhir, aspek ijtimaiyah, aspek iktisadiyah dan yang non ibadah, yang ghair maqdud, itu masjid kita ternyata masih lemah.
masih belum memberikan kontribusi yang signifikan, sehingga kita tentu perlu menyelaraskan program pembangunan nasional yang hari ini menginginkan kesejahteraan lahir batin itu masjid menjadi basis, menjadi sokong guru, sehingga kemajuan ini bisa lebih didorong dan dibantu oleh gerakan-gerakan kemasjidan, sehingga aktivis masjid, pengurus masjid bisa bersinergi dan membangun konsep-konsep serta program-program kemasjidannya bukan saja diarahkan untuk membina hal-hal yang bersifat ubudiyah belaka, tetapi ketakwaan secara utuh yang di dalamnya ada aspek yang non ibadah, yaitu muamalah secara luas. Nah, ini saya kira kenapa revitalisasi itu penting dan kemudian digulirkan hingga bukan saja DMI yang hadir secara organisatoris ya, secara nidhami di bumi Republik Indonesia, tetapi juga didorong agar BKM yang merupakan badan semi-resmi pemerintah ini pun hadir, sehingga nanti ada sinergi dari rahim dan tubuh masyarakat Islam dan umat ada DMI, kemudian dari rahim negara pemerintahan dalam hal ini ikut juga memberikan instrumen penguat lewat Direktorat Jenderal Bimas Islam dengan nomenklatur Badan Kesejahteraan Masjid. Jadi fokusnya sama, hanya beda rahim yang melahirkan, dan tentu dua organisasi ini beserta organisasi-organisasi yang sama yang berkhidmat dan berkiprah untuk kemasjidan dan pengembangan dan tumbuh kembang umat ke depan itu perlu bersinergi, berkolaborasi, menyatukan diri. Karena kita hari ini dan ke depan di dalam kehidupan dunia yang makin keras ini dibutuhkan kerjasama, dibutuhkan persatuan, dan bisa saling berbagi serta mengutuhkan diri di dalam satu kesatuan yang kokoh. Berjamaah di antara organisasi-organisasi dan para aktivis Islam itu penting. Tidak bisa sebuah pekerjaan dilakukan sendirian, tetapi tentu membutuhkan kekuatan dan kerjasama di dalamnya. Oleh karena itu, nomor satu, saya mewakili Kementerian Agama Kantor Kabupaten Ciamis, yang juga saya karena jabatannya menjadi Ketua Harian Kabupaten untuk PKM ini, dan Ketua Umumnya adalah Kakan Kemenak, itu bersifat ex officio, mengucapkan selamat dan berbangga kepada Bapak Ibu Al-Mukarramun sekalian yang terpilih untuk memangku amanah ini. Jadi ini adalah medan untuk berjuang dan berkhidmat yang nantinya akan sama dan sebangun dengan pahala mujahid. Siapa orang yang berjuang untuk menghidupkan masjid, maka dia menjadi orang yang termasuk kelompok mendapat pahala yang besar. Bapak Ibu sekalian, masjid itu seperti halnya tertulis di dalam kitab suci adalah milik Allah. Di dalam Al-Quran surah Jin ayat 18 itu disebutkan sangat jelas bahwa masjid itu milik Allah, lillah, seluruh masjid. Jadi ketika kita berkhidmat untuk masjid, maka kita sama saja dengan memberikan pengkhidmatan kepada sebuah lembaga yang langsung menjadi milik Allah, bukan milik manusia, bukan milik pemerintah, bukan milik sekelompok atau komunitas tertentu, tetapi berkhidmat kita kepada sebuah institusi lembaga yang secara spiritual dan jelas itu adalah milik Allah. Maka ini adalah sebuah titah agamis, sebuah titah spiritual yang bukan saja beririsan dengan memenuhi dan menunjukkan bahwa kita komitmen untuk menjadi aktivis yang bisa memanusiakan manusia dan meningkatkan derajat kehidupan manusia, tetapi untuk mendorong agar nilai keagamaan itu nyata dan nilai-nilai ilahiyah sebagai pekerja-pekerja Allah itu juga muncul. Dan dari masjid inilah para pekerja-pekerja Allah atau aktivis-aktivis Allah itu membuat program dan melakukan gerakan, berharokah. Maka berbahagialah kita menjadi pekerja-pekerja lembaga milik Allah.
menjadi pekerja-pekerja atau aktivis-aktivis di institusi Gusti Allah. Nah, coba nanti lihat bagaimana pendapat dan komentar para ulama berkenaan dengan status masjid yang milik Allah itu dan kaitannya ketika para takmir masjid itu bergerak dan menyusun programnya meninggikan kalimat-kalimat Allah lewat institusi masjid itu. Kita juga tahu di dalam Al-Quran surah At-Taubah masih juga di ayat yang sama 18 itu, orang yang memakmurkan masjid itu adalah orang-orang yang beriman kepada Allah, mendirikan sholat, mengeluarkan zakat, beriman kepada Allah dan hari akhir, kemudian mendirikan sholat, mengeluarkan zakat, dan tidak takut kepada siapapun kecuali kepada Allah. Hebat sekali. Itu adalah indikator-indikator yang luar biasa bagi para aktivis masjid yang menggaungkan nilai-nilai yang tidak biasa tetapi luar biasa. Maka kita harus memiliki indikator-indikator itu manakala kita ingin memakmurkan masjid. Bapak Ibu, silakan dibedah ayat itu. Dan ayat-ayat tentang kemasjidan lebih dari 21 ayat atau paling tidak 18 yang secara sharih berbicara tentang masjid. Dan yang tidak sharih, yang secara implisit itu lebih dari 21 ayat. Dan bahkan di dalam kajian tentang kemasjidan ada lebih dari sekitar 59 ayat yang mendorong agar aktivis masjid itu bergerak dan program-program yang bersentuhan dengan manusia dan tersambung secara horizontal, secara vertikal dengan Allah Rabbul Alamin, pemilik masjid itu. Nah, kebijakan nasional berkenaan dengan pembangunan masjid yang kita harapkan itu masjid ke depan, dan ini mungkin bisa menjadi haluan bagaimana kita melakukan pergerakan di masjid dalam susunan program-program yang nanti akan kita usung. Pertama, blueprintnya, catatan pentingnya yang perlu digarisbawahi bahwa masjid Indonesia adalah masjid yang ramah, masjid yang ramah, yang bersahabat, masjid yang terbuka dan bisa memberikan kesan serta rasa yang menyenangkan. Masjid yang ramah itu adalah masjid yang terbuka dan bisa memberikan rasa menyenangkan. Bagi siapa? Bagi anak-anak, ramah bagi anak-anak. Sehingga tidak ada anak-anak yang tidak tahu masjid dan tidak pernah masuk masjid dan tidak pernah bergerak atau melakukan kegiatan apapun di masjid. Karena masjidnya ramah, selalu masjid itu mengulurkan tangan dan memanggil anak-anak untuk masuk ke dalam masjid, akrab dengan masjid dan mengisi masjid dengan kegiatan-kegiatan yang positif bagi anak-anak. Ramah bagi anak-anak. Masjid ramah nasional. Jadi boleh jadi nanti di Kecamatan Ciamis ada percontohan masjid ramah. Itu ramai dengan anak-anak. Seperti di Ciamis, di Provinsi Jawa Barat dan bahkan nasional ada program maghrib mengaji. Itu sasarannya adalah anak-anak. Karena anak-anak lebih senang di luar masjid tatkala waktunya maghrib. Itu kan disebut di dalam sebuah riwayat, tatkala maghrib itu gelap malam gulita datang mengakhiri terangnya siang, yang keluar itu adalah makhluk-makhluk halus. Jadi kalau anak-anak berkeliaran gentayangan di waktu maghrib tidak masuk ke masjid, itu sama saja dengan makhluk-makhluk halus itu yang disebut tadi. Jangan dibikin anak-anak kita menjadi makhluk-makhluk halus yang gentayangan di luar masjid. Nah ini poinnya. Jadi kita harus mendorong agar masjid itu menjadi masjid yang ramah. Pertama, menyasar keramahan masjid itu kepada anak-anak. Masjid yang ramah untuk anak-anak. Kedua, menyasar lansia. Ketiga, menyasar difabel. Itu perlu diakomodir. Lansia itu juga kalau mau ke masjid itu perlu dibuka. Maka di masjid perlu disiapkan agar orang tua, lansia dan difabel ketika mau ke masjid aman, nyaman. Maka masjid tentu harus memperbaiki infrastruktur dan peralatan yang dibutuhkan. Bila perlu kan ada jalan khusus untuk yang ada ada roda, ada kursi roda, ada sandaran, ada pegangan dan seterusnya yang menunjukkan bahwa masjid itu ramah bagi lansia dan difabel. Kemudian ramah secara keagamaan. Di masjid tidak boleh ada
kalimat-kalimat, pernyataan-pernyataan atau paragraf dan pidato serta orasi yang tidak ramah terhadap paham-paham keagamaan yang berbeda yang sesungguhnya bersifat fur'i, sehingga bisa menimbulkan perpecahan dan konflik. Masjid harus menjadi tempat yang ramah, sehingga siapapun bisa masuk, tidak disekat oleh paham dan perbedaan furu'iyah, apalagi mengajak kepada perpecahan dan pertengkaran. Nah, ini PR bagi kita, bahwa masjid itu harus ramah secara keagamaan, harus memberikan nilai tambah untuk terwujudnya persatuan dan kesatuan, meskipun ada sedikit-sedikit pro itu karena biasa perbedaan-perbedaan yang bersifat furu'iyah. Nah, takmir masjid nampaknya perlu membuka agar masjidnya itu ya ramah secara keagamaan, secara diniyah, sehingga nanti lahir masjid pemersatu, masjid yang menjadi rumah dalam tanda kutip bagi siapa saja, sehingga siapa saja bisa masuk, siapa saja bisa melakukan ibadah dengan khusyuk dan nyaman serta tenang dan tentram. Itu saya kira penting, bahwa digaungkannya masjid yang ramah secara nasional hingga turun ke daerah itu perlu direspons, perlu ditanggapi, dan kemudian oleh organ-organ atau pengurus BKM ini dijadikan patokan dasar ketika melakukan pengelolaan terhadap masjid-masjid yang ada di bawah koordinasinya tentu saja. Kemudian Bapak Ibu yang berikutnya yang perlu garis bawahi ialah berkenaan dengan kebijakan nasional untuk setiap SDM BKM itu, agar mendorong masjid-masjid Indonesia, masjid-masjid yang ada di lingkungan kita menjadi masjid-masjid yang profesional. Ukuran profesional itu di dalam buku panduan manajemen masjid Indonesia yang diterbitkan oleh Kementerian Agama, profesionalitas pengelolaan masjid itu mencakup 3 hal. Pertama, pada aspek atau madah idarah, ya, administrasi, manajemen. Jadi harus teradministrasikan. Jadi di masjid harus ada jadwalnya, harus ada daftarnya, harus ada surat menyuratnya. Bahkan hari ini masjid bila perlu punya email, punya blog, punya medsos, punya IG, WhatsApp, Line, atau Instagram, sehingga kegiatan-kegiatan di masjid itu bisa dipublikasikan dan dikonsumsi oleh dunia. Sekarang teknologi informasi itu sedemikian hebat, dan ketika kita mencoba memposting kegiatan-kegiatan kemasjidan yang positif, maka itu akan menjadi semacam dakwah bagi dunia dan menjadi vitamin yang akan dimakan oleh makhluk dunia. Bukan saja oleh makhluk masjid dan masyarakat Islam, tetapi makhluk dunia akan menikmati dan mencicipi menu yang kita posting di medsos. Dunia kan sekarang menjadi kecil, menjadi di dalam genggaman. Jadi ketika kita memposting di masjid Bismillah telah dilakukan kegiatan kajian intensif Islam tentang tauhid, ya. Itu posting. Yang hadirnya siapa? Yang hadirnya adalah anak-anak remaja. Dari mana? Dari RT dan RW yang ada di lingkungannya, atau dari lingkungan sekitar, atau dari sekolah, atau dari tempat-tempat lain, diposting, dihadiri dengan materi begini begitu, ada fotonya, kemudian diatur. Wah, itu akan menjadi sesuatu yang berarti dan akan memberi kontribusi terhadap wajah dan perubahan dunia. Jadi selalu dimulai dari itu. Di dunia digital hari ini mudah sebenarnya. Maka masjid nanti diprogramkan oleh BKM, saya kira harus punya medsos yang seperti itu dan punya tim teknik yang bisa melakukan proses perwajahan, editing, dan sekaligus membuat semuanya konten-kontennya artistik, cantik, dan menarik. Karena sesuatu yang cantik itu akan dicari dan akan dikonsumsi. Kata Al-Maghfurlah, guru kita Kiai Haji Khair Apandi itu, wah jangan selalu saya sampaikan begini, lamun hayang gelis
lamun hayang ditetep kudu siap, lamun hayang disesep kudu amis. Jadi nampaknya kita perlu membenahi agar masjid kita itu cantik dan manis. Artinya ya perwajahannya dibikin menjadi cantik, menjadi elok. Bapak Ibu, perempuan-perempuan yang ditatap oleh mata laki-laki itu adalah perempuan-perempuan yang cantik. Nah, makanya hari ini perempuan-perempuan itu Pak Kiai mempercantik diri. Betapapun besarnya biaya yang harus dikeluarkan, yang penting cantik karena ingin ditatap oleh laki-laki dan dunia memujinya. Karena menjadi fitrah wanita untuk dipuji, termasuk juga laki-laki. Biaya untuk kecantikan itu lebih mahal dibandingkan dengan makan dan minum. Tapi kosmetika sekarang ini laku seperti kacang goreng. Sama seperti makanan dan minuman diburu, tapi lebih diburu lagi kecantikan. Iya. Wah, banyak sekali ini. Kalau lapar nanti ya. Ada sebuah risalah yang menarik gitu. Judulnya Al-Jamalat wal Mansobat. Di situ ditulis sebuah tesis bahwa ke depan manusia dunia manusia dunia itu akan berbondong-bondong mencari kosmetika, dan kosmetika akan merajai dari produk yang dibuat oleh manusia sehingga orang-orang yang bergerak di sektor itu akan kaya raya. Coba lihat hari ini orang anak-anak sudah COD, beli bedak, beli lipstik, beli pon segala macam. Itu tidak ada hentinya. Sehingga dibandingkan dengan cireng, cimol, nasi goreng, nasi rames, ayam goreng, ayam geprek, kalah itu oleh orang-orang yang bergerak di sektor kosmetika itu. Karena hari ini orang begitu gila-gilaannya ingin terlihat cantik dan tampan, glowing. Dan mahal itu tidak murah. Makanya orang kalau ingin tampil cantik, ingin tampil tampan itu biayanya besar. Nah, ini adalah satu hal yang mungkin ini perlu juga dipikirkan oleh masyarakat masjid ya. Karena nanti kita akan berbicara tentang ekonomi. Jadi tantangan global berkenaan dengan how to manage our mosque. Bagaimana kita melakukan pengelolaan terhadap masjid-masjid kita, itu prospeknya tidak hanya di produk-produk sektor makanan dan minuman, tetapi kosmetika bisa dijamah oleh kita. Orang kan sadar lagi pakar gitu. Oh, untuk kuat misalnya minum jahe, kunir, itu di masjid bisa saja. Ya, jahe, merah, jahe merah itu, jahe merah di masjid, alhamdulillah itu brand image-nya. Kunyir tubruk kunyit ada di masjid Al-Mustaqim. Kemudian ada lagi apa itu? Kalau buat lengkap ditambah dengan minuman hangat yang terbuat dari apa? Bukan bajigur itu di masjid Al-Jabar, Al-Jateng, gitu kan? Ini saya kira bagian-bagian yang penting dan tentu ini akan menjadi prospek. Itu dibaca tentu bisa diturunkan di dalam diskusi yang panjang. Jadi nanti para pengurus bisa berdiskusi menyusun program dari yang kecil dan yang mudah. Nah, di dalam kebijakan keberdayaan masjid nasional yang diarahkan untuk penguatan ekonomi masjid, itu ada dorongan untuk melakukan pengelolaan terhadap filantropi Islam. Filantropi Islam tenawan. Filantropi Islam itu sejumlah sumber dana yang ada dan bergulir di masyarakat dan sudah dikenal di masjid, seperti infak, sedekah, zakat, wasiat, hibah dan sebagainya. Silakan masuk ke kas masjid. Bahkan masjid sekarang kan menjadi UPJ, boleh itu. Ada urusannya. Nah, filantropi Islam dari jenis-jenis itu yang dihimpun di dalam nomenklatur Hiwaski itu sama dengan harful mudhara'ah. Hiwaski itu sudah diperdakan dan itu nanti diintervensi oleh pengurus BKM. Clear itu akan menjadi 1/10 kekuatan untuk membuat program dan masjid akan hidup. Jadi jangan Jogokarian saja. Ketika ditanya mana masjid yang berdaya, Jogokarian atau di Jogja, Jogokarian itu mandi dia membeda deui. Jadi kalau kita ingin berbicara masjid yang hebat,
Maka ya tentu harus dimulai dari kita dengan menyusun program-program yang bisa dan kecil dulu. Jangan membuat program yang tidak bisa dan besar, karena akan memakan energi dan kita nanti akan terserap ke situ semuanya, sehingga nanti bukannya berakhir gagah perkasa tetapi loyo. Seperti orang yang kuatnya punya istri satu tapi malah memaksakan 2, 3, 4, keluarnya kan loyo, hilang darahnya juga, terhisap dia oleh ambisinya. Seperti itulah. Maka masjid-masjid yang berdaya itu selalu dimulai dari menyusun program yang bisa dan sekarang dimulai. Jadi kata kuncinya tadi, hal yang berkaitan dengan maliyah dan iktisodiyah itu penting, dan sekarang kita bergerak ke sektor itu. Bapak Ibu sekalian, jadi kebijakan nasional berkenaan dengan revitalisasi masjid itu yang ditonjolkan tadi, yang pertama adalah masjid yang ramah, kemudian masjid yang profesional, yang ketiga adalah masjid yang moderat. Jadi masjid harus moderat, harus tawassut, harus ada di tengah dan mengakomodir semua. Takmir masjidnya moderat, kemudian khatibnya moderat, imamnya juga moderat, jamaahnya moderat, sehingga nanti masjid-masjid yang ada adalah masjid-masjid yang terbuka untuk semua dan menjadi rumah besar bagi umat Islam. Dan tadi aspek yang terkait dengan profesionalitas itu tinggal diturunkan dan dijabarkan lebih luas. Idaroh, ya, madah idaroh, kemudian madah riayah. Riayah itu artinya pemeliharaan, takmir masjid. Masjid itu perlu diurus, perlu dipelihara, maintenance. Ya. Kemudian yang ketiga dari masjid profesional itu adalah madah imarah. Imarah itu pemakmuran, dimakmurkan dengan aneka kegiatan dan program. Ada hari besar Islam, ada kegiatan zikir, ada ibadah, ada sosial kemasyarakatan, ada pemerintahan boleh di masjid, dan hal-hal yang untuk membangun dan mengembangkan masyarakat tidak ada salahnya di masjid, kecuali hal-hal yang dilarang oleh syariat saja, yang tentu tidak bisa dilaksanakan di dalam masjid. Nah, Bapak Ibu dan para pengurus khususnya, itu beberapa hal yang mungkin ini akan menjadi input, dan masjid-masjid kita di Ciamis khususnya, dari jumlah masjid yang ada di SIMAS kami, ya, di Bimas Islam itu ada satu aplikasi yang namanya Sistem Informasi Manajemen Masjid. Karena nomenklatur rumah ibadah umat Islam itu hanya dua, di versi Kementerian Agama dan ada di SIMAS, Sistem Informasi Manajemen Masjid. Nomenklaturnya pertama masjid, yang kedua musola. Nah, masjid di Kabupaten Ciamis itu yang masuk di SIMAS jumlahnya baru sekitar 4.000. Sementara musola sekarang sudah 9.000, hampir 10.000. Nah, ini banyak. Jadi kalau itu digabungkan dan kemudian berkolaborasi dengan kita semuanya akan menjadi kekuatan yang hebat. Saya kira kata kuncinya tadi berkolaborasi berjamaah. Tidak mungkin kita melakukan tugas yang besar hanya sendirian. Demikian, terima kasih, dan ini terlalu panjang. Saya sekali lagi mengucapkan selamat kepada Bapak Ibu Karomun yang sudah dilantik dan menjadi pengurus BKM. Semoga Allah memberikan kekuatan dan keberkahan kepada Bapak Ibu dan kita sekalian. Selamat bergerak, selamat berjuang menjadi aktivis masjid, menjadi muharrik yang bermanfaat untuk isim Islam wal muslimin. Adanallahu wa iyyakum ajmain. Wallahul muwaffiq ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.